شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan pembacaan Maulid Cintur Bermurur, semoga menjadikan kita lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semua tamu undangan dari rahmat Allah, kita lanjutkan Mau'idah Hasanah. Akan kita dengar nasihat-nasihat yang akan semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Basyaiban. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ulama al-amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bilughati sayyidil mursalin wa minal aghniyai an-nafi'in lil umma waddin. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qablal maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada para ustadz, para kiai yang sudah hadir tengah-tengah kita, ada Kiai Hudori, Ustadz Asrar dan semuanya, dan juga Sohibul Hajah, Sohibul Bait, Ustadz Andi Hartanto yang saat ini Masya Allah sedang berbahagia karena sedang mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus walimatul khitan Ananda Muqarrabin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga sebab rawuhnya kulolan panjenengan di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, Allah memberkahi kita semuanya, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang begitu besar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam suatu kesempatan pernah bersabda, man salakal tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi dari rumah menuju ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u."
Nabi Muhammad lagi duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian beliau dawuh seperti ini, bapak-bapak. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian sedang jalan-jalan, kemudian kalian melewati taman surga, maka singgahlah di situ. Sehingga para sahabat ini pada bingung, mereka masih hidup di dunia. Sementara kabar dari baginda Nabi Muhammad, surga itu nanti ada di akhirat. Nah jenengan kira-kira pingin gak masuk surga? Pingin gak? Tapi syaratnya harus mati. Ada yang mau mati? Nah, gak ada yang mau mati. Kita doakan semoga kita semuanya panjang umur, fisihah wa afiyah. Jadi sahabat ini bingung Bapak Ibu. Mereka masih di dunia. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau ketemu dengan taman surga disuruh mampir. Sehingga ketika mereka bingung bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ma halakud dzikir? Ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, qala halakud dzikir, majelis ilmu. Alhamdulillah kula lan panjenengan pada malam hari ini berada di taman surga. Husnudzon, kita berprasangka baik kepada Allah, tidak akan masuk taman surga kecuali penghuni surga. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga sebab rawuhnya kula lan panjenengan di majelis yang penuh berkah ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni surganya. Amin amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Kalau bukan karena bulan ini, niscaya bulan-bulan yang lainnya tidak bakalan ada. Bahkan kula lan panjenengan diciptakan oleh Allah di dunia ini berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri berfirman kepada baginda Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Laulaka, kalau bukan engkau wahai Nabi, kalau bukan karena engkau wahai Rasul, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi kula lan panjenengan bisa ada di dunia saat ini berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Rabiul Awal ini kita harus bergembira. Karena dengan kita bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan dibebaskan dari api neraka jahanam. Amin. Mungkin panjenengan ingat dengan satu nama yang sangat jahat kepada Rasulullah. Setiap hari niatnya itu ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Dialah Abu Lahab. Abu Lahab dalam segi nasab memang ia pamannya Nabi Muhammad. Dia itu saudaranya Sayyiduna Abdullah. Tapi apa? Nasibnya tidak seperti Sayyiduna Abdullah. Sayyiduna Abdullah, abahnya Rasulullah, nggak usah kita bahas. Beliau itu min ahlil fatrah, pasti masuk surga. Tapi yang kita bahas di sini adalah Abu Lahab. Abu Lahab mendapatkan nasib yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup tidak mau mengikuti Rasulullah. Selama hidup tidak mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Lahab ini setiap hari mengganggu dakwahnya Nabi. Tapi meskipun Abu Lahab ini jahat kepada Rasulullah, dia memiliki satu keistimewaan. Apa itu? Ternyata setiap hari Senin siksaannya itu diringankan oleh Allah. Dia masuk neraka jahanam selamanya, tapi setiap hari Senin dari jari jemarinya Abu Lahab ini keluar air yang sangat segar. Kemudian Abu Lahab bisa meminum dari air tersebut. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Ini pertanyaannya, kenapa Abu Lahab sudah disiksa oleh Allah di neraka, tapi setiap hari Senin siksaannya diringankan? Sebabnya apa? Ternyata pada suatu kesempatan Rasulullah ini dilahirkan. Dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Waktu itu ada seorang budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah.
Thuwaibah al-Aslamiyah ini mendapati Rasulullah sudah dilahirkan, sehingga kabar gembira ini harus disampaikan oleh seluruh keluarganya. Dia harus menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh keluarganya. Kemudian dia datang kepada Abu Lahab. Hei Abu Lahab, kamu adalah paman Nabi. Itu loh ponakan kamu yang lucu yang bernama Muhammad sudah dilahirkan. Nah jenengan misalnya nggih dengar ponakannya lahir, seneng nggih? Nah itulah Abu Lahab juga seperti itu. Ketika mendengar ponakannya yang sangat dinanti-nantinya lahir, senang. Akhirnya ketika Abu Lahab senang Rasulullah dilahirkan di dunia ini, Thuwaibah al-Aslamiyah yang awalnya budak langsung dibebaskan karena senangnya. Jadi senang itu penting. Pernah sekali saja senang ketika Rasulullah lahir. Pernah gembira sekali saja ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia ini, siksaannya oleh Allah diringankan setiap hari Senin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Abu Lahab pernah bergembira cuma sekali, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kalau ada umat Islam setiap hari itu beriman kepada Allah, setiap hari itu beriman kepada baginda Nabi Muhammad, setiap hari senang atas datangnya Nabi Muhammad, setiap hari kita senang atas lahirnya Nabi Muhammad, hasya wa kalla, mustahil kita akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini kita berkumpul atas dasar senang. Senang kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak usah khawatir, ada satu hadis yang sering disampaikan oleh Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ana khairu mukafi. Aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling pintar membalas jasa. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yujazihi fa ana ujazihi yaumal qiyamah. Maka jika kalian umatku berbuat baik kepada seseorang, kemudian seseorang itu nggak tahu terima kasih, nggak usah khawatir. Aku yang akan membalas kebaikan kalian nanti di hari kiamat. Masya Allah. Jadi kulolan panjenengan kalau berbuat baik sudah ikhlaskan karena Allah. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat baik, niatnya hanya karena Allah dan Rasulnya, nanti kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Bapak Ibu, sabda ini disampaikan oleh Rasulullah untuk satu umat yang berbuat baik kepada umat yang lain, kemudian umat ini nggak tahu terima kasih. Kelolaan panjenengan misalnya ngasih sesuatu ke saudara, tapi saudara ini nggak tahu terima kasih. Malah mengatakan, wah lek ngene tok aku yang duwe. Padahal mengucapkan terima kasih itu mudah. Dasar hati yang memang hasud, dia berat untuk mengucapkan terima kasih. Tapi jenengan yang sudah memberikan hadiah kepada saudara, jenengan yang sudah memberikan uang misalnya kepada orang tua atau adik atau tetangga, jangan berharap balasan baik kepada mereka. Kita hanya ingin balasan baik dari Nabi Muhammad. Nanti beliau akan datang kepada kita memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu beliau lakukan kepada umat yang berbuat baik kepada orang lain. Terus bagaimana kalau kita itu berbuat baik untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada saat ini kita hadir di acara Maulid Nabi ini dalam rangka ingin menyenangkan baginda Nabi Muhammad. Dan ketahuilah nanti di hari kiamat ketika kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang bisa menolong kita pada saat itu. Masya Allah. Ya, misalnya panjenengan bapak-bapak sangat cinta kepada istrinya. Nah misalnya istrinya dengan meninggal duluan, mau nggak nemenin istri di kuburan? Mau? Nggak ada yang mau, diem tapi hatinya mengatakan moh. Ngoten. Cintanya manusia itu hanya cukup di alam dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Begitupun dengan ibu yang mengatakan sangat cinta kepada suaminya. Aku mencintaimu Bapak. Misalnya suaminya meninggal duluan, mau nggak ibu-ibu nemenin di dalam kubur 40 hari 40 malam?
Nggak ada yang mau. Masya Allah. Jadi ternyata cintanya seseorang yang tanpa batas, dunia mencintai kita, di akhirat mencintai kita. Bahkan beliau bersedih kalau ada satu aja umatnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini memang bukti kita benar-benar cinta kepada Rasulullah. Nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal ini pasti setiap para habaib, para asatid, para kiai menganjurkan para jamaah, menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sholawat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan memperbanyak sholawat, kita akan menjadi manusia yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah kita itu ngajar anak-anak SD tapi lupa menyampaikan teks sholawat. Adik-adikku semua, jangan lupa ya baca sholawat yang banyak. Kalau bisa 100, 100. Kalau bisa 200, 200. Siapa bilang gitu? Besok saya tanya lagi, siapa? Besoknya saya ngajar di situ lagi, kamu baca sholawat setiap hari berapa kali? 100 kali pak. Gimana teks sholawatnya? Sholawat. Bukan gitu. Salah niku nggih. Maksudnya memperbanyak sholawat niku bukan sholawat. Bukan. Tapi kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Atau sholawat yang jenengan hafal, mungkin sholawat tibil kulub, mungkin sholawat busyra, atau sholawat ibrahimiyah. Yang penting jenengan hafal sholawat. Mari memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kalau setengah dari waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu? Kemudian baginda Nabi Muhammad mengatakan, itu baik. Fa in zita fa wa khairun laka. Tapi kalau ditambah itu lebih baik. Padahal dia sudah menghabiskan setengah hari untuk bersolawat. Tapi kata Rasulullah, kalau ditambah itu lebih baik. Kemudian sahabat ini berbicara lagi, ya Rasulullah, kalau gitu seharian penuh aku akan bersolawat kepadamu. Kemudian Rasulullah bersabda, itu baik. Tapi kalau ditambah tentunya lebih baik. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu aku akan terus bersolawat kepadamu selama aku masih hidup. Berarti selama aku hidup di dunia ini, aku akan selalu basahi lidahku, selalu basahi mulutku untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah mendengar jawaban seorang sahabat tadi yang begitu mulia, Masya Allah, sahabat ini akan membaca sholawat kepada Rasulullah 24 jam penuh. Apa kata Rasulullah? Idzan yukfahammuk wa yughfar laka dzambuk. Ini kabar gembira untuk kita Bapak Ibu. Kalau kita rajin bersolawat, apa kata Rasulullah? Yukfahammuk. Apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulolan panjenengan ingin haji, ingin umroh, amin. Mari memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulolan panjenengan ingin dapat uang yang banyak, yang halal, penuh berkah, nggak ada hisab di akhirat. Leres nggih? Kaya tapi nggak ada hisab di akhiratnya. Mari memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang ulama mengatakan kalau jenengan ingin dikabulkan hajatnya, sering baca sholawat. Contoh, jenengan lagi jalan naik motor, kok tiba-tiba disalib mobil yang sangat bagus. Nah, ketika jenengan lihat mobil itu, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kapan baca sholawat? Sampai mobilnya hilang. Jadi selama mobil itu jenengan bisa ngelihatnya, baca sholawat terus.
Nah ini disalahartikan oleh salah satu santri. Dia kepingin nikah dengan perempuan, dan perempuan ini sangat dia cintai. Ketika perempuan ini datang, dilihatin terus, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Perempuannya takut ditapuk. Masya Allah. Ini berarti santri yang salah paham. Kalau kita senang dengan seseorang yang nggak perlu disolawati. Kita tinggal datang ke orang tuanya melamar baik-baik, kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak innalillah. Masya Allah. Jadi dengan kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih dari itu, apa kata Rasulullah? Yughfar laka dzambuka. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang paling penting. Kula lan panjenengan adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan oleh Rasulullah, inna bani Adam khotoun. Siapapun yang merasa anak cucu Adam pasti bersalah. Wa khairu khotoin at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah dia yang mau bertaubat. Maka kula lan panjenengan ini pasti banyak dosa. Bahkan siapapun yang merasa tidak berdosa, dialah manusia yang paling berdosa di muka bumi ini. Naudzubillah min dzalik. Kadang ada ibu-ibu mendapati hari ini itu sial. Nang pasar kepleset. Mulai nang oma tiba-tiba kasih entek, muter-muter golek gas gak nemu. Kemudian ketika balik ke rumah gara-gara nggak dibikinin kopi, suaminya marah-marah. Ibu ini sumpek, akhirnya mengatakan, ya Allah dosaku opo. Dengan entengnya mengatakan dosane opo. Padahal kula lan panjenengan ini adalah manusia yang banyak dosa. Sebab dosa yang kita lakukan akhirnya Allah memberikan kesialan-kesialan kepada kita. Dan ketahuilah, kesialan yang kita alami sebab dosa kita, maka kesialan itu akan menghapus dosa kita. Tapi Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah jangan meremehkan dosa. Tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil itu kita remehkan. Ada satu kisah, seorang kiai yang terbiasa di masjid terus. Nggak pernah dia keluar masjid, kerjaannya hanya beribadah. Nggak pernah dia keluar masjid kecuali untuk hajat yang sangat penting. Mungkin memberikan nafkah kepada istrinya atau bekerja. Selain itu hidupnya di masjid, nggak pernah maksiat. Kemudian pada suatu saat seorang kiai ini menemukan di sampingnya ada seorang pemuda berdoa itu sampai nangis. Air matanya itu mengalir begitu derasnya. Seakan-akan dia itu menyesali sesuatu. Sementara kiai ini yang setiap hari di masjid nggak pernah bisa nangis. Ibadahnya nggak pernah nangis. Doanya biasa aja kepada Allah. Sehingga dia penasaran. Apa yang membuat seorang pemuda ini ketika berdoa kepada Allah sampai mengeluarkan derai air mata. Kemudian setelah seorang pemuda ini selesai berdoa, ditanya oleh kiai ini, Mas, apa yang kamu lakukan sehingga kamu itu begitu khusyuk dalam beribadah? Sampai mengeluarkan air mata berdoa kepada Allah. Apa sebabnya? Ternyata seorang pemuda ini adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Akhirnya seorang pemuda ini mengatakan, Kiai, gimana kamu akan menangis ketika berdoa? Wong nggak pernah melakukan dosa. Sekali-kali lah lakukan dosa. Saya menangis kenapa? Menyesali dosa. Sementara kamu kiai yang nggak bakal nangis. Apa yang disesali? Dosa nggak pernah. Sehingga bisikan setan masuk dalam hatinya sang kiai. Loh, ya bener pisan niki. Wis tak coba-coba lah maksiat. Zina, ojo gak wani. Membunuh orang ekstrim. Berjudi nggak berani. Sudahlah, saya akan milih satu kemaksiatan yang ringan, kata dia. Ringan, ini maksiat kecil, nggak melibatkan orang lain, hanya saya yang rugi. Saya akan coba bermaksiat dengan minum minuman keras, minum khamr. Tapi dia remehkan.
dia mengatakan minum minuman keras adalah dosa kecil, nggak melibatkan siapapun, hanya aku yang akan mabuk, orang lain nggak bakal kena musibah sebab saya. Akhirnya apa? Dia membeli minum-minuman keras, dia minum. Ketika dia minum, mabuk ngelihat perempuan diperkosa. Setelah diperkosa kaget, loh ini perempuan kok saya perkosa. Nanti orang-orang akan datang kepada saya kemudian mengkeroyok saya kalau saya terbukti memperkosa perempuan ini. Akhirnya setelah diperkosa, dia ngambil pisau digorok leher perempuan itu. Setelah perempuan ini mati, dia berpikir, saya nanti akan dikejar oleh manusia-manusia sebab saya membunuh perempuan ini. Akhirnya apa? Dia bunuh diri. Masya Allah, niki maksiat paket komplit. Minum minuman keras, memperkosa, membunuh, kemudian bunuh diri. Wajib langsung neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Awalnya apa? Meremehkan dosa. Maka sebab kita sering bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah dosa kulolan panjenengan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama yang membaca solawat kepada Rasulullah setiap hari 3.000 kali. Ada juga yang 1.000 kali. Ada juga yang 500 kali. Ada juga yang 100 kali. Kulolan panjenengan harus meniru mereka. Kalau nggak bisa 3.000 kali ya 1.500 kali. Kalau nggak bisa 1.500 kali ya 1.000 kali. Kalau nggak bisa 1.500, nggak bisa 200, nggak bisa 100. Kalau 100 masih nggak bisa, kita punya guru namanya Ustadz Hasan Basri. Beliau mengatakan apa? Kalau kamu nggak bisa membaca sholawat dengan bilangan tertentu, paling nggak setiap kali telinga kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, jangan sampai kita tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba bayangkan Bapak Ibu nih, hari ini kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut 300 kali tanpa terasa. Kita bersolawat kepada beliau 300 kali. Hari ini kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut 1.000 kali tanpa terasa. Kita bersolawat kepada beliau sebanyak 1.000 kali. Jadi jangan sampai ketika nama Nabi Muhammad disebut kita mendengar tapi kita diem aja. Mendel mawon. Itu dikatakan adalah syaiton akhros, setan bisu. Nama Nabi Muhammad disebut tapi dia diam aja. Seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Seakan-akan tidak butuh dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang pelit yang sesungguhnya, daerah Nganjuk niki basa Jawane pelit napa? Medit nggih. Orang medit yang sesungguhnya itu kata Rasulullah apa? Man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang pelit yang sesungguhnya adalah ketika namaku disebut, dia mendengar pakai telinganya tapi dia diam aja, tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka biasakan Bapak Ibu mulai saat ini kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Rabiul Awal kita harus bergembira. Kemudian sering membaca sholawat kepada Rasulullah. Kemudian juga mari kita mengamalkan makna sholawat. Sholawat niku adalah jamak, mufradnya niku sholat. Di dalam sholat itu ada 3 huruf. Yang pertama adalah shod. Yang kedua adalah lam. Yang ketiga adalah ta. Setiap huruf ini memiliki kepanjangan yang sangat bermakna. Kita harus mengamalkannya. Jangan sampai kita hanya dikatakan pecinta Nabi. Dimanapun ada maulid Nabi kita hadir. Dimanapun ada sholawatan kita hadir. Meskipun cuaca hujan kita tetap hadir. Tidak cukup kita hanya disebut pecinta Nabi, pecinta sholawat, tapi kita tidak mengamalkan makna sholawat itu sendiri. Apa makna sholawat? Yang pertama adalah shod. Apa kepanjangan dari shod itu? Adalah sholahul akhlak, akhlak yang baik.
Jadi kalau kita mengaku cinta Nabi, kita harus memiliki akhlak yang baik. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita harus baik kepada orang tua kita. Sebagai orang tua kita harus baik kepada anak. Sebagai tetangga kita harus baik kepada tetangga kita. Sebagai umat Nabi kita harus baik kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah ada seorang sahabat datang kepada istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah. Kemudian seorang sahabat ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Aisyah, engkau adalah istri Nabi. Setiap hari engkau bersama Rasulullah, pasti engkau tahu gimana akhlak Nabi yang sesungguhnya. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran berjalan. Jadi Rasulullah itu mengamalkan isi Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30. Rasulullah itu dijuluki Al-Quran berjalan, mirip dengan kita nih. Kalau kulolan panjenengan itu bawa Quran jalan-jalan. Tapi daripada nggak bawa Quran sama sekali. Walhasil Rasulullah itu akhlaknya mirip sekali dengan Al-Quranul Karim. Bahkan beliau itu la'ala khuluqin azim, berada dalam akhlak yang paling tinggi. Pernah Rasulullah itu diganggu oleh tetangganya. Tetangganya ini begitu usil. Setiap hari tetangganya itu memberikan hadiah kotoran onta. Setiap hari, nggak pernah absen. Ada seorang tetangga Rasulullah itu setiap pagi datang ke depan rumah Rasulullah, kemudian naruh kotoran onta di situ. Berharap Rasulullah marah, berharap Rasulullah itu tidak sabar lagi. Karena Rasulullah itu terkenal dengan kesabarannya. Nggak ada yang bisa membuat marah Rasulullah kecuali perihal agama. Sehingga orang yang jelek hatinya ini karena disuruh juga oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, dia ingin Rasulullah itu marah kepada dia. Dan kalau Rasulullah sudah marah berarti kesabarannya sudah hilang. Akhirnya ditaruh di hari pertama Rasulullah nggak marah, diambil kotorannya dibuang. Hari kedua juga seperti itu nggak marah, hari ketiga juga seperti itu nggak marah. Sampai suatu saat Nabi Muhammad itu nggak mendapati kotoran berada di depan rumahnya. Dan kemudian Rasulullah mendengar kalau tetangganya lagi sakit. Jenengan misalnya mendengar ada tetangga yang sangat jahat kepada panjenengan, akhirnya jenengan mendengar dia sakit, gimana perasaan jenengan? Seneng, kapok, kan gitu. Kapok salai dewe, jahat nang aku, kualat. Bawa kualat. Tapi Rasulullah ketika mendengar tetangganya ini sakit, bukan malah seneng. Tapi Rasulullah mencari mana orang yang setiap hari ngasih hadiah ke aku. Ternyata dengar sakit dijenguk. Orang yang menyuruh dia Abu Jahal, Abu Lahab belum jenguk. Tapi Rasulullah sudah jenguk pertama kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebab Rasulullah begitu baik. Ya Rasulullah, engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Setiap hari aku usil kepadamu. Gak pernah bosan menjahatimu. Tapi ketika aku sakit, engkau adalah orang pertama yang menjenguk aku. Padahal teman-temanku belum ada yang menjenguk aku sama sekali. Ketahuilah wahai Rasul, pada saat ini aku mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Sebab mulianya akhlak Nabi, orang jahat menjadi baik. Nah sekarang ini ada istilah serem, senggol bacok. Masya Allah, cuma disenggol balesnya bacok. Dan itu terjadi. Kita pernah ngelihat video di counter itu, ada satu orang senggolan, akhirnya satunya nggak terima pulang, ternyata ngambil golok, digorok. Kok bisa umat Nabi Muhammad itu bertengkar satu sama lainnya? Jawabannya di hatinya keropos ilmu. Dia jarang sekali menghadiri majelis maulid seperti ini. Dia jarang sekali untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya keras. Yang dia besarkan cuma ego. Yang dia besarkan cuma kesombongan. Padahal Sayyiduna Ali bin Abi Thalib
beliau pernah mengatakan, aku heran dengan manusia yang sombong. Semua barang-barangnya adalah titipan. Kemudian dia berasal dari cairan yang sangat hina yang bernama sperma. Kemudian ketika dia lahir, kemana-mana bawa kotoran yang ada di perutnya. Dan semua indera-inderanya itu mengeluarkan kotoran. Dari mata keluar kotoran, dari hidung keluar kotoran, dari mulut keluar kotoran, dari kuping keluar kotoran, kemaluan belakang kotoran, kemaluan belakang kotoran. Semuanya kotoran. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat heran kepada manusia yang sombong. Padahal kalau kita sombong, Allah akan merendahkan kita. Tapi kalau kebalikannya, man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kula lan panjenengan melalui acara Maulid Nabi ini, mari kita perbaiki akhlak kita. Mungkin di antara kita ada yang kurang baik kepada orang tua. Mulai saat ini kita minta maaf kepada orang tua. Kita yang merasa kurang bisa mendidik anak, mari saat ini kita didik anak kita dengan baik. Kita berakhlak yang baik, meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga huruf shad ini kepanjangannya double. Sholahul akhlak wa sholahul ma'rifah. Sholahul ma'rifah itu artinya nopo? Baik ilmu pengetahuannya. Maksudnya nopo? Kula lan panjenengan harus rajin menghadiri majelis ilmu. Siap nggih? Siap nggih? Nah, karena hati itu harus makan. Kula lan panjenengan perut ini kalau enggak diisi seharian penuh bakal lemes. Kemudian kalau enggak diisi 3 hari bisa-bisa semaput, pingsan. 7 hari enggak makan meninggal dunia. Padahal itu cuma urusan perut. Kemudian hati ini, di dalam diri kita ini ada satu, Masya Allah, ciptaan Allah yang sangat kecil, lembut. Yang mana kalau yang kecil ini baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Tapi kalau mudghah ini jelek, maka seluruh badannya akan menjadi jelek. Apa itu? Hati. Maka hati-hati dengan hati. Ada orang itu baik tapi hanya untuk menjilat. Ada orang itu baik hanya di depan, tapi di belakangnya Masya Allah. Apa yang membuat itu semuanya adalah hati yang kotor. Tapi kalau hati yang baik, di depan baik, gak ketemu mendoakan. Bahkan dia itu gak pernah membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan lagi. Tapi kalau ada yang berbuat jahat, dia balas dengan kebaikan. Itulah hati yang baik. Dan mendapatkan hati yang baik itu tidak langsung, harus kita proses. Dengan apa? Dengan sering menghadiri majelis ilmu seperti ini. Dan menghadiri majelis ilmu ini banyak manfaatnya. Ada satu ustadz itu cerita, di kampung itu waktu itu acara besar, perayaan seperti Maulid Nabi ini. Tapi kita nggak paham perayaan apa pada saat itu. Diadakan malam Ahad, rame. Sehingga orang yang nggak ikut majelis itu malu mau lewat sana sini. Ada satu orang memang jahat. Dia ini adalah orang yang kaya hutang tapi. Kerjaannya ini kok gali lobang tutup lobang. Utangnya wakeh sampai puyeng, meh stres. Dia nggak tahu cara membayar hutang. Kemudian dia pingin keluar negeri juga nggak ada keahlian sama sekali. Pemalas mulai muda. Sehingga waktu itu malam Ahad dia merasa bising dengan sholawatan, merasa bising dengan zikir yang diadakan di kampung tersebut. Dia pergi mengeluarkan motor dari rumah, dia jalan. Ketika dia jalan nggak bisa lewat. Kenapa? Karena jamaah begitu full pada saat itu. Ketika dia nggak bisa lewat, akhirnya mau nggak mau duduk di majelis ilmu. Pada saat itu ustadznya sedang berdoa, ya Allah, kalau ada di antara jamaah yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, memiliki banyak hutang, ya Allah, lunaskan ya Allah. Akhirnya orang ini amin sampai nangis, amin amin, iku aku, amin amin, iku aku. Masya Allah, ternyata dalam waktu 1 bulan hutangnya dibereskan oleh Allah. Amin. Tapi ten mriki mboten enten sing gak ada utang nggih.
Ini cerita di planet lain sana. Kalau orang sini itu menghutangi. Sapa sing pengin duit kene tak kei utang. Ngoten. Ini Masya Allah ternyata berkah majelis ilmu. Gak datang mulai awal, datang ketika doa. Tapi jangan ditiru, nanti jenengan hadir ketika doa aja. Lek wis doa kabarono aku ya. Kalau hadir ketika doa aja semua hajat dikabulkan oleh Allah, terus bagaimana yang dia capek-capek dari awal? Itu semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata tidak cukup menghadiri majelis ilmu itu cuma sebulan sekali, apalagi cuma perayaan Maulid Nabi yang setahun sekali. Jenengan harus punya jadwal rutin, misalnya hari Jumat di mana, hari Rabu di mana. Kalau bisa sebulan itu 4 kali. Kalau bisa itu minim, berarti setiap hari Ahad cari majelis. Karena biasanya setiap hari Ahad itu kerja libur. Sehingga daripada cuma rekreasi zahir, alangkah baiknya sebelum rekreasi zahir itu kita rekreasi batin dulu. Banyak majelis Ahad pagi itu diadakan, jenengan hadir dulu, ngaji, memperbaiki hati. Setelah hati terobati, rekreasi zahir. Enak setelah itu. Dan kalau kita sudah sholahul akhlak wa sholahul ma'rifah, akhlaknya baik, sering menghadiri majelis ilmu, maka 1 huruf dari sholawat sudah kita amalkan. Cocok kita menjadi pecinta Nabi, cocok kita menjadi pecinta sholawat. Kemudian yang kedua adalah huruf lam, layyinul qalbi. Apa itu layyinul qalbi? Lapang hati, sabar. Hidup di dunia ini perlu kesabaran. Kenapa? Karena semuanya yang kita inginkan tidak semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sesuatu niku misalnya 10, palingan yang dikabulkan oleh Allah cuma 3. Banyak hal yang kita inginkan tapi yang dikabulkan oleh Allah itu cuma sedikit. Sehingga gimana caranya agar hidup di dunia yang cuma sementara ini kita mendapatkan kebahagiaan sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa yang kita baca. Setiap hari kita nggak pernah lupa membaca doa ini. Ya Allah, berikan aku kehidupan yang baik ketika di dunia ini. Baik dunia, baik juga di akhirat. Tapi untuk menjadi orang yang bahagia di dunia ini, kita harus memiliki satu sifat, yaitu kesabaran. Dan kalau sudah sabar, pasti akan timbul ibadah yang lain. Apa itu? Makna kesyukuran. Kalau kita sudah sabar, pasti bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu cuma sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka itu kufur nikmat, gak mau mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ini sebenarnya mengajarkan kepada kita agar kita itu menerima apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap namanya si A dan si B. Si A dan si B ini dua-duanya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal si A ini adalah orang yang kaya, si B ini adalah orang yang kaya. Tapi akhir hayatnya dua orang ini bunuh diri semuanya. Apa sebabnya? Ternyata sebabnya itu ketahuan, si A itu sangat iri dengan kenikmatan si B. Waduh, lek si B ku enak yo, pingin iki langsung dikabulno, pingin iku langsung dikabulno, kok gampang men. Tapi aku kok soro. Setiap hari sumpek, buka warung sepi, dipangan dewe. Gak ada orang yang datang untuk beli. Dia gak bersyukur padahal yang di depannya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia gak kuat ngerasain nikmatnya si B, akhirnya si A bunuh diri. Dan ternyata diam-diam si B itu bunuh diri juga iri dengan si A. Duh, si A iki enak yo, dikai mek titik tapi yo sabar. Tapi aku dikai akeh sik kurang ae. Wis duwe mobil bane 3 golek sing bane 4. Jadi sama-sama iri dengan nikmatnya orang lain, gak mau bersyukur, akhirnya apa? Bunuh
bunuh diri. Ini dipermainkan oleh setan. Berarti dunia itu sangat benar. Apa itu sawang sinawang? Rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau. Kalau kita melihat rumput tetangga itu lebih hijau, jangan hanya lihat hijaunya. Tapi apa yang kita lihat, tagihan air PDAM-nya itu loh berapa untuk nyiram rumput setiap hari. Masya Allah. Tapi yang kita lihat cuma hijaunya rumput tetangga. Jadi bagaimana agar kita hidup bahagia? Mari kita bersyukur. Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Gak usah kita kufur nikmat, gak usah kita galau, gak usah kita memikirkan nikmat yang belum kita terima. Kalau kita mendapati misalnya istri cerewet, ya sudah syukuri kecerewetannya. Alhamdulillah omaku gak sepi, kan ngoten. Kemudian kalau ibu-ibu memiliki suami misalnya yang gak baik, sudah ngasih nafkah sedikit misalnya, tapi setiap hari marah-marah, gak usah berpikir yang aneh-aneh, sudah syukuri. Berdoa kepada Allah, ya Allah suamiku jelek ya Allah, tapi dia adalah suamiku ya Allah, jadikan dia baik ya Allah. Saya ingin berumah tangga bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Kadang kololan panjenengan itu ngelihat rumah tangganya tetangga yang kayaknya sakinah mawaddah warohmah itu iri, Pak. Istrinya bilang ke suaminya, Pak, koyok tetangga itu loh Pak, nang dindi bareng, terus pakaiannya kembar, terus Senin warnanya kuning, Selasa abang, Rebo ijo, lawek dewe Pak merah putih. Langsung disyukuri Indonesia, kan ngoten. Pakaian kembar itu ada proses apa? Proses milih kain. Milih kain itu suami istri tengkar. Pak, Pak, kain ini murah, ojo ini panas. Milih kainnya tengkar, nanti nyari penjahit tengkar, modelnya gimana tengkar, sampai nanti ketika sudah kembaran baru kelihatan akur, kelihatan rukun. Tapi kita nggak ngelihat prosesnya. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita itu mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad, mari kita bersyukur. Sudah, kita nggak usah ngelihat melirik nikmatnya orang lain. Dengan kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Bukan saya yang ngomong, tapi Allah langsung. La in syakartum la azidannakum. Bapak-bapak punya istri yang sekarang ini, disyukuri akan ditambah oleh Allah. Tapi ibu-ibu jangan suudzon ditambah kebaikan istrinya jenengan. Jadi kalau pagi biasanya bikinin kopi cuma 1, nah gara-gara bersyukur besok dibikinin 4. Ngoten. Bersyukur lagi besok dibikinin 10. Pokoknya nikmat demi nikmat akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak mau bersyukur, hati akan menjadi ngenes. Kenapa? Inna adzabi lasyadid. Azabnya Allah itu pedih. Yaitu pedihnya apa? Hatinya ngenes. Apapun yang dia miliki kayaknya nggak ada gunanya. Dia adalah orang yang paling terpuruk. Terus dia merasa terpuruk, akhirnya stres, gila, pada akhirnya bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari tingkatkan kesabaran, akhirnya kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah huruf ta. Apa kepanjangan dari huruf ta ini? Tarkul ma'asi. Mari kulolan panjenengan, mumpung masih diberikan umur oleh Allah, mari kita semuanya giat untuk beribadah. Jangan sekali-kali kita itu meremehkan kemaksiatan. Bahkan kata Rasulullah, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan meninggal sesuai kesehariannya. Kalau kesehariannya itu sering nonton TV, mati di ngarepe TV. Kalau kesehariannya itu sering baca koran, nanti meninggalnya ketika baca koran. Kalau kesehariannya itu sering ngopi, meninggal setelah minum kopi. Bukan kata saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ibu-ibu sering nonton sinetron, bukan di sini, planet lain.
Sering nonton sinetron, hari ini episode 1, hari ini episode 2 misalnya. Nanti meninggalnya waktu episode 88. Masya Allah. Kenapa? Karena sehari-hari nonton sinetron, meninggalnya pun ketika nonton sinetron. Kaget, ternyata lakonnya itu mati, kaget. Akhirnya sakaratul maut, meninggal depan TV. Masya Allah. Dan itu dibuktikan. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak pernah meleset. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang terbiasa melakukan maksiat judi napa niku? Burung dara niku, gini. Kita nggak paham maksudnya gini itu apa. Yang penting dia kalau megang burung dara untuk lomba ya seperti ini, judi. Nanti yang menang dia dapat uang. Sehingga karena setiap hari dia melakukan hal seperti itu, suatu saat dia kaget melakukan judi itu kalah. Sehingga apa? Akhirnya penyakit jantungnya kumat, dia pingsan di situ, akhirnya masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit, keluarganya melihat kayaknya sudah nggak bisa tertolong. Harus ada satu orang yang mentalkin kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya dipanggil seorang ustaz, tolong, ayah saya kayaknya sudah mau meninggal. Kemudian ustaznya mendekat, ayo bapak ucapkan syahadat. Dia diem aja. Ayo ucapkan la ilaha illallah, diem aja. Akhirnya di akhir hayat sebelum meninggal tangannya diangkat gini-gini. Setelah diangkat, blek, meninggal. Masya Allah, ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka kalau kita terbiasa menghadiri majelis ilmu seperti ini, insya Allah meninggal waktu majelis. Amin. Ada yang meninggal saat ini? Gak ada nggih. Setelah panjang umur nanti. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah sekarang masuk bulan Rabiul Awal. Mari kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Tapi nggak cukup di situ. Jangan merasa senang ketika disebut ahli sholawat, tapi nggak bisa mengamalkan makna sholawat. Mari mulai saat ini kita itu memperbaiki akhlak, kemudian rajin menghadiri majelis ilmu. Dalam hidup mari tingkatkan kesabaran, akhirnya muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari biasakan meninggalkan kemaksiatan, sehingga ketika kita biasa melakukan kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, mari kita tutup dengan doa maulid insyaallah. Monggo Yai Hudari, Ustaz, fadhil antum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضراري أوصاف المحمدية العقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مسكورا وفيلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة وسلات المودولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، ولا باب جديد تخط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين
سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحميد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل خصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل خلقه اقترابه من أبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بصرف مقامه العظيم أن تلاخذنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تقدنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تغرقنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في غدرة هذا الحبيب الحاضرين وفي طرائق اتباعه من سالكين ولحق بحق من المعدين ولهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا ودوننا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وهم ببركته وشريف بجهته أولادنا ووالدنا وعلى قدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأوطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في حصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وادم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغث